Selamat malam. Halo teman-teman, ini dengan saya Lady. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya dari Prodi Pendidikan Musik, sekarang semester 4. Nah teman-teman, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Fitri Kitukan. Beliau adalah salah satu musisi yang berasal dari NTT. Nah teman-teman, saat ini saya bersama beliau akan berbincang-bincang terkait dengan pengalaman musiknya dan perjalanannya selama terlibat dalam musik itu sendiri. Oke, baik. Kita akan mempersilakan Bapak untuk memperkenalkan diri sekaligus bercerita bersama. Silakan Pak. Saya nama Fitri Kitukan, kelahiran 1947, sekarang umur 78. Dan saya belajar di Institut Seni Indonesia Jogja sejak tahun 1979. Suara besar. Tamat 1984. Ya. Lalu sebenarnya saya ditentukan untuk menjadi dosen di ISI, tapi saya diminta oleh Pak Rektor pertama ini, Herman Ambiru, rektor pertama dari Undira, untuk jadi dosen di Kupang. Datanglah saya, dan pertama saya dari Kepro selama 11 tahun, dan saya sampai saat ini masih dosen, pensiunan dosen sekarang di Universitas Katolik Widya Mandira sampai saat ini. Sekarang silakan. Jadi teman-teman, itu adalah riwayat selama pekerjaan Bapak Pit dari awal hingga sekarang. Nah, Bapak sebagai awal mungkin Bapak bisa menceritakan secara singkat perjalanan Bapak dalam dunia musik, bagaimana Bapak terlibat sehingga bisa menjadi musisi sampai sekarang ini. Saya mengajar sampai saya selama 25 tahun sampai saya pensiun, dan saya sampai saat ini saya jadi pensiunan dosen musik. Sampai saat ini saya masih berkarya dalam musik. Saya sudah pensiun, tapi saya masih menggunakan waktu saya untuk berkarya, dan saya menciptakan banyak lagu dan mengaransemen banyak lagu. Puncaknya baru-baru ini saya mendapat rekor muri. Ya. Mungkin itu saja. Ya. Jadi teman-teman, baru-baru ini Bapak Fitri ini baru memecahkan rekor muri Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Jadi itu adalah pengalaman yang luar biasa. Dari awal Bapak Pit kuliah di ISI Jogja sampai pada menjadi kepro di pendidikan musik Unwira, dan sampai sekarang sudah pensiun teman-teman. Oke, kita lanjut. Harapan apa yang Bapak miliki dari pengalaman yang sudah Bapak lalui dari awal hingga sekarang? Harapan apa yang Bapak miliki? Saya mengharapkan anak-anak saya, anak-anak didik musik saya, kamu yang dari guru musik ini menjadi pionir pengajar musik di NTT. Dan saya mengharapkan masa depan NTT akan bersinar karena kamu. Jadi teman-teman, itu adalah harapan Bapak Pit. Dia mengharapkan agar anak-anak bimbingannya khususnya dari Prodi Pendidikan Musik itu bisa berkarya, dan tentunya kedepannya bisa menjadi orang yang sukses dan orang hebat dalam dunia musik ya. Oke, kita lanjut. Apa yang Bapak sukai dan Bapak anggap indah dalam musik?
saya harapkan anak-anak pendidik saya, kamu-kamu yang jadi guru-guru musik ini jadi guru musik yang baik untuk kita punya masa depan NTT. Saya harapkan supaya banyak anak dari NTT akan menjadi musikus yang, kalau boleh musikus yang berguna, yang besar, kalau boleh jadi musikus besar. Jadi jangan jadi guru saja, tapi guru musik yang punya kualitas yang tinggi. Itu harapan Bapak. Seperti Nona ini akan menjadi guru musik di Malaka. Iya. Ya, harapan saya begitu. Yang Bapak anggap musik itu, apa yang Bapak anggap indah dalam musik? Musik itu kan keindahan. Iya, mungkin bisa Ya, harapan dijelaskan. saya itu kamu bisa menciptakan lagu-lagu yang indah, lagu-lagu pendidikan. Seperti sekarang ini kita membutuhkan komponis itu. Kalau kita dulu tuh komponis kita kan orang kampung dulu. Banyak lagu-lagu kita kan, lagu-lagu daerah kita kan banyak orang komponisnya kan orang kampung. Petani semua, nelayan jadi komponis. Nah sekarang kalau sudah ada pendidikan, sudah ada sekolah musik seperti pendidikan musik di NTT, kamu ini saya harapkan supaya kamu bisa menjadi komponis NTT. Dan seperti baru-baru ini Bapak buat variasi 15 variasi aransemen, itu Bapak harapkan supaya menjadi contoh untuk kamu. Jangan hanya buat aransemen hanya satu saja seumur hidup. Terus kamu nanti meninggal, apa yang orang kenang dari kamu? Orang kenang dari kamu karena kamu punya apa? Ada yang dapat orang tirukan dari kamu. Seperti Bapak, mungkin orang akan seperti Bapak seorang arranger, itu yang Bapak harapkan, dan Bapak sudah memberikan contoh kepada kamu. Itu yang Bapak sudah buat untuk NTT. Nah pertanyaannya kamu jadi apa nanti? Mau jadi guru musik saja atau guru musik yang jadi komponis dan arranger? Ya itu yang Bapak tantang kamu. Kamu bisa menerima tantangan itu atau tidak? Harus jawab harus bisa. Kalau Bapak bilang saya harus bisa. Kalau orang lain bisa buat, kenapa saya tidak bisa? Ya. Jadi teman-teman, menurut Bapak musik itu adalah sebuah keindahan dan semua musik itu indah. Itu dan pesan dari Bapak, kita harus menjadi seorang guru musik yang berkualitas, di mana kita harus bisa menjadi komponis, arranger. Jadi menjadi guru itu tidak hanya menjadi guru seni budaya yang seperti di sekolah-sekolah, tapi bagaimana kita itu bisa meningkatkan talenta kita agar apa yang kita miliki itu bisa dikenang orang, bisa ditiru orang ke depannya ya. Betul sekali, engkau pandai sekali, engkau pintar sekali. Oke, yang berikut untuk menilai sebuah karya, mungkin Bapak punya kriteria apa begitu yang bisa dijadikan langkah-langkah untuk menilai sebuah karya begitu? Wah, ini pertanyaan yang berat ini. Secara umum saja Bapak. Ya, kalau kamu jadi komponis, kamu harus jadi komponis yang baik. Ya. Jadi komponis yang mengerti seluk-beluk musik. Ya. Dan kamu harus menjadikan alam kita punya alam NTT terlalu indah. Jadi banyak contoh-contoh yang kita pelajari dari kita punya nenek moyang. Mereka orang kampung, tapi mereka komponis. Bapak selalu tanya kepada Bapak murid, mahasiswa yang dulu belajar di Bapak ini, ketika Bapak ada berkomposisi, Bapak tanya mereka, kamu bisa jadi komponis, ya bisa jadi komponis NTT.
kamu harus merasa malu karena kamu punya nenek moyang itu orang-orang kampung, petani, nelayan, tapi mereka bisa ngarang lagu. Nah kamu sudah belajar teori tentang komposisi, teori tentang arranger, tapi kenapa kamu tidak punya karya? Bapak beri tantangan itu kepada mereka, dan sudah banyak ya, mahasiswa yang sekarang di Kupang, kamu sudah kenal mereka. Mereka sudah bisa komposisi, mereka bisa buat aransemen, mereka bisa main piano, bisa main gitar. Bagus, itu bagus. Itu sebenarnya tujuan mengapa sekolah musik itu dibangun di Unwira. Mengapa ada pendidikan musik di Unwira? Untuk itu, supaya kamu bisa jadi kader-kader masa datang untuk kemajuan musik di NTT. Oke, jadi teman-teman, Bapak mengharapkan agar pendidikan musik yang sudah Bapak bangun, prodi pendidikan musik itu tidak hanya formalitas tetapi berkualitas. Dan juga menurut Bapak kriteria untuk menilai sebuah karya itu kita harus mengetahui seluk-beluk, terutama khususnya itu tradisi, lagu-lagu misalnya musik-musik tradisi yang sudah diciptakan oleh nenek moyang. Jadi kita harus bisa meniru mereka, di mana mereka itu dulunya itu tidak berpendidikan tapi mereka bisa mengaransemen sebuah lagu. Betul. Lanjut, Pintar. pertanyaan berikut, dalam musik itu mungkin ada yang tidak Bapak sukai begitu. Ya, betul. Dalam bermusik ada hal yang mungkin Bapak tidak suka, misalnya apa begitu? Saya selalu mencintai musik, jadi tidak ada yang saya suka. Kalau misalnya plagiat, Tidak boleh. oke. Jadi saya Banyak contoh orang yang plagiat, peniru. iya. Seperti nyanyi juga, ada orang yang suka menirukan orang punya suara, menirukan penyanyi yang mereka suka, mereka tirukan, mereka penggaya. Tidak boleh, tidak baik. Harus asli. Yang dari engkau, Tuhan sudah berikan engkau bakat yang tertentu itu, dan itu menjadi engkau punya identitas. Dan kenapa engkau tidak nyanyi ikut engkau punya bakat? Kenapa tiru orang lain punya nyanyi, tiru orang lain punya suara? Harus asli ya, tidak boleh plagiat. Plagiat itu peniru. Bapak paling tidak suka orang plagiat, tidak suka. Oke, jadi teman-teman, pesan dari Bapak, kita tidak boleh plagiat hasil karya orang lain, plagiasi. Jadi kita tidak boleh mengambil karya orang lain kemudian kita menulis nama kita di situ, istilahnya seperti itu. Kemudian kita itu harus mengembangkan talenta yang kita miliki. Jadi misalnya menurut Bapak, misalnya kita tidak harus meniru gaya bernyanyi seseorang, harus meniru suaranya, tetapi bagaimana kita dengan percaya diri kita tetap mengembangkan talenta yang kita miliki. Jadi tidak harus meniru bakat orang lain, tapi bagaimana kita mengembangkan bakat yang kita miliki sendiri. Oke. Jadi lanjut, dapatkah Bapak menjelaskan apa yang musik lakukan terhadap Bapak pada tingkat emosional? Maksudnya apa? Misalnya apa pengaruh musik terhadap diri Bapak ketika Bapak terlibat dalam musik itu? Pengaruhnya dalam, kalau kita terlibat dalam musik itu, kita terlibat secara otak dan rasa. Ya, jadi musik itu mencerminkan kalau engkau
begini orang katakan, dari karyanya seorang itu bisa dinilai apa dia punya pengertian mengenai musik, terus apa dia punya perasaan mengenai musik. Jadi kalau kita membuat sebuah komposisi misalnya, orang akan membaca kita punya siapakah kita itu, siapa orang itu di balik karyanya. Kalau Bapak punya karya kan kamu sudah kenal macam-macam contoh-contoh seperti Mars, ini Unika. Kamu kan bisa kenal Bapak dari Bapak punya karya. Orang yang tahu musik itu orang akan kenal siapa Bapak Pedri itu kan dari dapur lagu saja, dia punya melodi dan pengkarya sastranya, dari melodi yang begitu bagus di himne itu misalnya disertai dengan kata-kata yang sastra kata-kata dalam lagu itu kan mencerminkan siapa Bapak itu. Ya, dari dalam Mars dan dalam himne ya, dari Bapak penciptaan itu. Kemudian Bapak punya lagu apa? Paya Kondios. Kenapa tiap kali wisuda orang menangis? Itu berarti orang itu Bapak punya karya bisa membuat orang tertawa dan menangis. Sebenarnya ada dua Bapak punya karya itu. Wisuda itu gaya apa? Gaya jazz. Ya. Tapi kamu tidak nyanyikan, kamu hanya nyanyikan yang Paya Kondios itu. Biasanya yang wisuda itu dinyanyikan setelah rapat, pokoknya setelah Kamu juga tahu sering ikut nyanyi wisuda. Jadi kalau orang nyanyi lagu itu, jadi saya bilang Pak Stanis, waktu Pak Stanis ke Prosa bilang Pak Stanis kamu nyanyikan dua lagu ini, yang satu orang akan menangis, yang satu orang ketawa. Yang orang menangis itu yang Paya Kondios, kemudian orang ketawa itu yang wisuda itu. Itu berarti lagu itu bisa menciptakan perasaan. Orang akan menangis karena orang merasa betul ketika orang belajar itu orang Bapak lukiskan bagaimana sulitnya anak-anak mahasiswa belajar. Itu karena Bapak selalu tanya mereka, kamu bagaimana? Mereka banyak yang datang curhat di sini, mereka di rumah, kan mereka tinggal mungkin di rumah famili, mereka punya famili itu, karena mereka kerja terlalu banyak, ya, kurang ada waktu untuk belajar. Ketika mereka mulai menulis skripsi, mereka merasakan kesulitan dari dosen-dosennya, sulit sekali untuk bagaimana teknik menulis skripsi, sulit sekali, dan banyak yang mereka menangis. Mereka menangis, Bapak selalu, mereka tiap kali datang mereka duduk di sini curhat. Jadi Bapak melukiskan mereka, melukiskan perasaan mereka itu dalam nyanyian itu, Paya Kondios itu. Sehingga ketika lagu itu dinyanyikan, mereka seperti mengenang kembali nasib mereka ketika mereka sulit-sulitnya mereka mempersiapkan diri untuk wisuda, untuk menciptakan suatu hasil skripsi, mereka mengalami kesulitan. Dan Bapak melukiskan itu bahwa di ujung waktu itu mereka menangis bahagia, karena bahagia penutupnya. Jadi akhirnya orang menangis. Tapi wisuda itu mereka udah ada yang hias, ada yang macam-macam. Jadi ketika mereka orang nyanyikan wisuda, setelah mereka nyanyikan Paya Kondios mereka menangis, tapi ketika mereka nyanyikan wisuda mereka ketawa. Ya. Nah, itu yang Bapak bangganya di situ. Sebagai komponis Bapak bangga karena karya itu bisa membuat orang menangis dan bisa membuat orang ketawa. Harus begitu. Oke, jadi teman-teman, menurut Bapak bagaimana ketika kita menciptakan sebuah lagu, kita harus menciptakannya dengan perasaan agar lagu yang kita ciptakan itu dapat menyampaikan pesan kepada orang yang mendengarkan. Dan lagu itu juga sebagai contoh, Bapak ini sudah menciptakan lagu yang biasanya dinyanyikan oleh mahasiswa pendidikan musik pada saat wisuda,
Yang pertama lagu Faya con Dios, dan yang kedua itu lagu judulnya Wisuda. Itu musiknya gaya jazz. Jadi yang sudah Bapak jelaskan bahwa lagu Faya con Dios itu di dalamnya itu syair-syairnya itu dilihat dari pengalaman-pengalaman mahasiswa selama kuliah, masa-masa tersulit mereka, bagaimana mereka melewatinya, dan berakhir dengan bahagia mereka saat wisuda. Nah, itu merupakan lagu yang ketika kita mendengarkan kita juga merasa terharu dan kita sedih. Dan lagu yang kedua itu lagu Wisuda, di mana lagu itu dinyanyikan setelah semua kegiatan saat wisuda itu selesai, dan semua mahasiswa yang wisuda saat itu merasa bahagia mendengarkan lagu itu. Oke, Bapak, terima kasih. Kita lanjut. Mungkin Bapak punya cara khusus untuk terlibat dalam sebuah karya. Bagaimana untuk terlibat dalam sebuah karya itu Bapak punya cara tertentu yang Bapak pakai? Ya, ceritanya panjang. Kalau terlibat dalam sebuah karya itu, contoh Bapak buat yang untuk rekomuri ini, Bapak buat 15 variasi itu. Kan Bapak baca di sejarah musik bahwa Mozart itu membuat variasi tapi 12, dia buat 12. Itu rekor dunianya. Rekor dunia sampai sekarang itu Mozart 12 variasi. Itu dia buat permainan Twinkle Little Star itu dalam 12 variasi. Dan itu sampai saat ini menjadi kebanggaan Eropa. Itu Mozart bisa menciptakan 12 variasi dari lagu yang sederhana. Lagu Twinkle Little Star itu lagu kanak-kanak, tapi dia buat 12 variasi dan bagus sekali lagu 12 variasi. Jadi Bapak terpengaruh oleh ciptaan Mozart. Saya pikir kalau Mozart dia bisa buat 12 variasi, kenapa saya tidak bisa buat 12 variasi? Dan Bapak buat, ternyata Bapak buat 15 variasi. Sehingga ternyata Bapak punya rekor ini ditulis, Bapak punya medali itu rekor dunia murni. Karena Bapak buat permohonan itu, Bapak buat ke bos Muri itu, Pak Jaya Suprana itu, dia itu seorang musikus pianis dunia. Jadi Bapak tulis di situ, Bapak kenapa Mozart buat 12 variasi, dan saya di Indonesia ini memiliki lagu yang begitu kaya, sangat luar biasa, lagu daerah dan lagu kita punya luar biasa kaya sekali, lagu nasional kita selalu indah. Kenapa saya tidak bisa buat seperti Mozart? Dan Bapak tulis, dan saya buat 15 variasi, bertanggung jawab, saya buat variasi demi variasi, Bapak buat lukiskan bagaimana tiap variasi itu berbeda karena ada bahan yang berbeda, melodi yang berbeda, aransemen yang berbeda, akor-akor yang berbeda, ada 15 variasi. Dan ternyata dia baca, dan mungkin Bapak buat permohonan itu, Bapak berpikir bahwa dia akan baca dan dia akan senang. Dari Bapak, sebelum Bapak kirim, Bapak sudah pikir pasti rekor dunia akan saya dapat. Dan ternyata rekor dunia muri. Luar biasa ya. Jadi teman-teman sudah mendengarkan, itu adalah sedikit cerita dari Bapak terkait dengan pengalaman Bapak yang sangat luar biasa, dan itu dari pengalaman itu Bapak bisa dari sejarah, Bapak membaca sejarah dari Mozart, kemudian akhirnya Bapak bisa mengaransemen satu lagu dalam 15 variasi. Kita lanjut. Apakah musik menginspirasi hidup Bapak? Sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi. Yang berikut, mungkin Bapak bisa menggambarkan secara fisik saat mendengarkan musik. Ketika mendengarkan musik itu secara fisik Bapak seperti apa begitu? Saya
pengalaman ini saya selalu omong begini, kalau mendengarkan orang bernyanyi itu akan mempengaruhi saya. Kalau orang nyanyi salah, saya ada rasa nyilu di sini. Dan itu secara fisik saya alami. Dan saya pernah cerita ke seorang ibu dokter, dia kan anggota KOR Bapak dulu. Iya. Jadi Bapak tanya, ibu dokter bagaimana? Kenapa saya kalau orang nyanyi salah, saya sakit ini? Apakah bisa dijelaskan secara kedokteran? Dia bilang, aduh saya tidak bisa papi, saya tidak bisa jelaskan. Kemudian saya tanya orang lain, ada tanya dokter lain lagi, mereka juga bilang, kami tidak bisa jawab. Karena itu mungkin itu secara psikologis Bapak tidak setuju dengan, Bapak mungkin dengar akor-akor yang salah, tapi betul itu. Kalau akor mayor dan minor misalnya seperti kamu nyanyi lagu himne itu, Bapak selalu terganggu karena di lagu himne itu banyak lagu-lagu yang akornya minor tapi kamu nyanyi akor mayor tapi kamu nyanyi minor. Ta 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 ta, kamu ta 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 ti ti, kamu ta 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 ta, itu kan minor. Ta 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 ti ti, itu mayor tuh. Kamu selalu nyanyi salah di lagu himne Bapak puas dengan kamu punya nyanyi. Waktu Bapak pimpin sendiri itu yang bagus. Itu tahun berapa ya? Mungkin Bapak masih kuat-kuat. Ya, waktu Bapak masih kuat-kuat, sekitar tahun 80-an, 90-an itu. Itu ketika Bapak sendiri pimpin itu baru bagus, kan Bapak buat iringan juga bagus sekali. Sekarang kamu main iringan juga tidak betul. Apalagi kamu punya suara, mungkin Bapak sudah bilang Pak Tani waktu dia masih ke program, tolong kamu latih betul himne itu, kalau kamu nyanyi salah saya sakit di sini. Karena yang minor kamu nyanyi mayor, nah. Jadi seperti itu teman-teman, secara fisik terkadang kalau Bapak mendengar lagu yang misalnya sudah Bapak ciptakan, terus yang menyanyikan itu mungkin ada kesalahan pada notnya atau seperti itulah kurang lebihnya. Misalnya dalam bernyanyi dia punya akornya kurang pas, Akor minor dan mayor. iya, seperti itu Bapak merasa terganggu dengan sendirinya. Secara fisik Bapak merasa terganggu sekali. Kita lanjut. Mungkin yang sudah kita cerita ini dari tadi Bapak mungkin masih ada yang belum Bapak sampaikan, bisa Bapak ceritakan. Banyak hal yang Bapak mau sampaikan, banyak sekali, Atau mungkin pengalaman Bapak yang banyak sekali. Sekarang kalau mau cerita terlalu panjang, lebar bisa 1 hari. Banyak. Misalnya kamu punya kegiatan mahasiswa, contoh. Sebenarnya kamu punya banyak waktu untuk belajar bersama teman-teman. Kami dulu waktu Bapak masih ke pro, kita tuh Bapak punya istilah tiada hari tanpa musik. Tiada hari tanpa musik berarti tiap hari kamu harus berlatih musik. Tiada hari tanpa musik. Kami dulu tuh setiap habis kuliah kami latihan KOR dulu tiap hari kecuali hari Minggu. Senin sampai Sabtu, setelah tiap habis kuliah kami latihan, langsung kuliah kami langsung latihan tiap hari, sehingga tiap semester kami mesti pentas konser, tiap semester mesti 2-3 kali konser, ditambah lagi dengan yang Bapak namakan malam 1000, itu malam 1000 kita buat pentas dan kita undang kampus, baik dosen-dosen, mahasiswa untuk nonton, dan mereka hanya bayar Rp1.000, namanya pentas 1000, malam 1000, ya. Dan ternyata mereka bukan bayar 1000, mereka bayar lebih dari 1000, jadi kita dapat banyak uang. Jadi kita dulu tidak ada masalah uang tidak ada masalah, karena tiap kali musik itu banyak. Kalau kita pakai betul-betul, anak-anak mahasiswa kita pakai betul-betul, kita tidak perlu merasa risau dengan kekurangan dana.
tidak perlu merasa risau kekurangan, dan kan kita uang selalu ada di kita, kita bisa bernyanyi dengan asal nyanyi dengan bagus pasti dapat uang. Kami dulu begitu. Dan tiap kali hari Sabtu itu kita pentas. Tiap hari Sabtu itu semester itu saling berlomba dalam pentas. Jadi mereka bisa menari, bisa menyanyi, mereka menyanyi keroncongan, bisa nyanyi jazz, bisa nyanyi apa, uh, apa, keroncong, bisa nyanyi jazz, bisa nyanyi apa, country, ya, bisa menari juga mereka mengarang menari. Mereka bisa ciptakan tarian sendiri dari daerah sendiri. Jadi tiap Sabtu itu dosen-dosen di Unika itu datang nonton di kelas. Kita praktek di kelas. Jadi tiap kali Sabtu itu seperti kampus itu penuh dengan melodi. Jadi dosen-dosen itu makanya sekarang mereka tanya, saya dengar dari banyak dosen yang cerita, dosen-dosen yang dulu itu banyak Pak Tani, mereka dosen-dosen yang lain datang, Pak Tani kenapa kita tidak seperti dulu lagi, tiap kali habis kuliah kan, dulu kan kita biasa datang melihat bagaimana mahasiswa bernyanyi di ruangan musik, kenapa sekarang tidak? Nah itu yang Bapak harapkan sekarang kamu seperti itu. Kenapa tidak bisa? Supaya mahasiswa itu selalu belajar toh. Kemudian sore juga belajar. Jadi Bapak selalu izin di satpam itu, Bapak izin, Bapak satpam itu orang Adonara pegang parang semua. Dulu satpam orang Adonara pegang parang semua dulu. Sekarang tidak ada lagi. Jadi Bapak izin mereka, Pak Satpam, saya minta izin ke kursus musik itu, kami akan belajar sampai malam, jauh malam, sampai jam 9, 10 begitu. Jadi tiap hari itu anak-anak belajar, yang senior mengajar yang junior. Jadi senior tuh Bapak perintahkan untuk mengajar yang junior. Makanya jadi dulu tuh anak-anak yang laki-laki itu mereka saling cinta dulu. Jadi banyak dulu tuh bisa jadi contoh untuk Sirus Subali, dia mengisi itu. Sirus Subali, kemudian siapa, Frans Paul, itu dia mengisikan, dia pembunuh dulu. Mereka yang laki-laki mengajar yang wanita misalnya, dia punya junior, kemudian akhirnya jadi istri. Jadi waktu dulu mereka selalu datang mau konsultasi itu, mereka bilang begini, Bapak, kami ada kesulitan, kami mau cari jalan keluar. Saya bilang, kamu jalan masuk bisa keluar, kalau tidak bisa kenapa kamu? Aneh kan, jalan masuk bisa keluar tidak bisa. Karena mereka terjalin terlibat dalam jalinan cinta tuh. Jadi itu banyak pasangan yang nikah. Kamu sekarang bagaimana? Tidak ya? Kamu untung karena kamu tidak belajar kok, tidak belajar bersama. Belajar. Kalau dulu Bapak izin sampai jam 9 mereka belajar bersama-sama, kemudian baru mereka pulang. Sudah. Jadi teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita dari Bapak Fitri Kitukan, musisi dari NTT. Bapak sudah menjelaskan banyak sekali ilmu pengalaman yang sudah Bapak alami dari awal berkuliah di ISI sampai sekarang sudah pensiun ya teman-teman. Jadi Bapak mengharapkan agar kita yang bergelut di dunia kesenian, kita harus lebih mendalami, mengembangkan bakat dan talenta yang kita miliki, dan juga terkhususnya anak musik Unwira, kita harus bisa menjadi guru seni yang berkualitas, di mana kita tidak hanya menjadi guru seni yang biasa-biasa saja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bakat dan talenta kita sehingga kita juga bisa menjadi komponis yang Bapak harapkan, komponis dari NTT, menciptakan lagu-lagu seperti Bapak, mengaransemennya menjadi lagu yang baik dan menarik, sehingga kedepannya kita itu bisa dikenang
oleh orang-orang di luar sana. Jadi terima kasih Bapak untuk ilmunya dan pengalamannya. Kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih.